Posisikan diri kalian adalah seorang pelaut di tahun 1872. Di tengah Samudra Atlantik yang luas dan sepi, kalian melihat sebuah kapal layar berlayar dengan kecepatan stabil menuju Gibraltar. Tapi ada yang aneh, layarnya sedikit berantakan dan jalannya agak miring. Kalian berteriak menyapa, tapi nggak ada jawaban sama sekali. Kosong, sunyi. Lalu kalian naik ke atas kapal berharap kalian menemukan orang di dalamnya, yang mungkin kru lagi tidur atau mungkin kru yang butuh bantuan. Tapi yang kalian temukan justru hal yang bikin jantung kalian hampir copot. Meja makan tertata rapi, barang-barang pribadi kru masih ada di tempatnya. Bahkan persediaan makanan untuk 6 bulan ke depan masih utuh. Satu-satunya yang hilang adalah manusianya. 10 orang yang hilang tanpa jejak, tanpa darah, tanpa tanda-tanda perlawanan. Mereka seperti dijemput oleh langit. Selamat datang di playlist Misteri Radijime. Hari ini kita akan membedah salah satu cold case maritim paling gila dalam sejarah. Siapkan pelampung kalian karena kita akan menyelam ke misteri Mary Celeste. Saya akan menjadi kapten narasi kalian hari ini. Kasus Mary Celeste ini sering banget keliru saat diceritakan. Banyak hoax yang bilang kalau makanannya di meja masih panas atau ada kucing yang masih hidup dan tertinggal. Tapi kenyataannya di sini kita akan bicara berdasarkan fakta arsip pelayaran, bukan sekedar katanya-katanya. Kita akan menguliti kasus ini, kita akan bahas siapa Kapten Briggs, apa yang dia bawa di kargo bawah kapal, dan kenapa sebuah kapal yang masih sangat layak layar bisa ditinggalkan begitu saja di tengah laut lepas. Target kita setelah menonton ini, kalian akan punya kesimpulan sendiri. Apakah ini murni kecelakaan medis, serangan bajak laut, atau sesuatu yang lebih gelap. Oke, mari kita masuk ke mesin waktu. Tanggal 7 November 1872, Mary Celeste berangkat dari New York menuju Genoa, Italia. Kaptennya bukan orang sembarangan, Benjamin Briggs. Dia adalah pelaut kawakan yang religius dan sangat disiplin. Dia bawa istrinya Sarah dan anak perempuan mereka yang baru berusia 2 tahun, Sophia, plus ada 7 kru terpilih yang punya reputasi bersih. Kapal ini membawa kargo yang cukup berbahaya, 1.701 barrel in alcohol industry. Ingat angkanya, karena ini kunci jawabannya. Lalu kita skip ke tanggal 4 Desember 1872. Kapal The Gracia yang dipimpin oleh Kapten Morehouse yang juga merupakan teman baik Kapten Briggs melihat Mary Celeste terombang-ambing di antara kepulauan Azores dan Portugal. Pas kru The Gracia naik ke kapal, suasananya horor banget karena saking normalnya. Gak ada tanda-tanda badai besar, kompasnya rusak, jam dindingnya mati, dan satu-satunya sekoci atau lifeboat hilang. Nah, di sini saya mau meluruskan mitos. Banyak artikel yang bilang ada sisa makanan hangat di meja. Itu bohong. Itu cuma karangan penulis fiksi zaman dulu. Faktanya, kondisi kapal memang berantakan karena ada sedikit air di bagian bawah kapal. Tapi kapalnya masih sangat kokoh untuk berlayar. Jadi kenapa Briggs, seorang kapten yang berpengalaman, memutuskan untuk mengajak istri dan anaknya turun ke sekoci kecil di tengah samudra yang luas? Apa yang dia takutkan? Apa yang dia lihat sampai dia lebih memilih mempertaruhkan nyawanya di sekoci daripada tetap berada di atas kapal yang besar? Coba kalian pikir dan bayangkan kalian ada di posisi Briggs. Kalian mencium bau sesuatu yang aneh dari kargo alkohol di bawah. Kalian takut kapal ini bakal meledak kapan saja. Apakah kalian akan tetap diam atau kalian akan panik dan menyuruh semua orang turun? Sekarang kita masuk ke bagian favorit semua orang, teori konspirasi dan analisis logika. Kita punya beberapa kandidat penyebab yang sudah diperdebatkan selama 150 tahun. Pertama, teori pembajakan. Dulu orang pikir mereka dibunuh oleh bajak laut. Tapi kargo alkoholnya utuh. Uang dan barang berharga di kabin kapten masih ada. Bajak laut macam apa yang meninggalkan barang-barang yang ada di kapal rampasannya? Jadi teori ini kita coret. Teori kedua, pemberontakan kru. Ada spekulasi krunya mabuk alkohol, lalu membunuh keluarga Briggs. Tapi masalahnya, alkohol industri itu nggak bisa diminum, itu racun.
Dan krunya Briggs dikenal sangat loyal. Nggak ada bekas darah atau perkelahian sama sekali di dek kapal. Skip. Teori ketiga, ledakan uap alkohol. Ini teori yang paling masuk akal. Ini teori yang banyak didukung ilmuwan modern. 9 barel alkohol ditemukan kosong dan bocor. Alkohol kalau kena suhu panas bisa mengeluarkan uap. Mungkin uap ini terkumpul di palka bawah lalu terjadi ledakan kecil yang membakar kapal, tapi suaranya menggelegar dan baunya menyengat. Briggs yang takut kapalnya meledak dan mungkin panik. Dia suruh semua orang naik ke sekoci, tapi tali sekocinya putus saat ada ombak besar dan Marie Celeste berlayar sendiri meninggalkan mereka yang terombang-ambing sampai habis nafas di tengah samudra. Teori keempat, fenomena alam. Seaquake atau waterspout. Ada yang bilang terjadi gempa bawah laut atau puting beliung air. Ini menjelaskan kenapa ada air di dalam kapal dan kenapa kompasnya rusak. Tapi apakah cukup kuat untuk membuat 10 orang hilang serentak tanpa sisa? Menarik untuk dipikirkan. Masalah dari semua teori ini adalah enggak ada satupun mayat yang ditemukan. Kalau mereka disekoci dan tenggelam, harusnya ada sisa-sisa yang terdampar atau terlihat oleh kapal lain. Tapi mereka hilang seolah-olah ditarik ke dimensi lain. Secara kriminologi maritim, kasus ini unik karena pelakunya mungkin bukan manusia, melainkan ketakutan itu sendiri. Dalam kondisi darurat di laut, manusia sering kali mengambil keputusan yang salah secara kolektif. Groupthink atau kepanikan massal. Satu fakta menarik, Sir Arthur Conan Doyle, penulis Sherlock Holmes, sebenarnya adalah orang yang bikin kasus ini makin misterius. Dia nulis cerita pendek tentang Marie Celeste. Dia salah tulis atas nama ini dan nambahin bumbu-bumbu fiksi yang akhirnya dianggap fakta oleh orang-orang zaman sekarang atau pembacanya. Itulah kenapa kita harus hati-hati dalam menyerap informasi. Nah, menurut saya, Briggs adalah korban dari tanggung jawabnya sendiri. Dia terlalu melindungi keluarganya sehingga ketakutan akan ledakan yang mungkin gak akan terjadi. Justru membawanya ke maut yang lebih pasti di sekoci. Marie Celeste akhirnya terus berlayar dengan reputasi terkutuk. Kapal ini berganti pemilik berkali-kali dan selalu sial. Sampai akhirnya sengaja ditenggelamkan untuk klaim asuransi di Haiti. Akhir yang tragis untuk sebuah kapal yang pernah jadi saksi bisu misteri terbesar di dunia. Legasi dari Marie Celeste adalah sebuah pengingat bahwa laut punya rahasia yang gak akan pernah ia ceritakan. Manusia bisa membangun kapal yang paling kuat, tapi satu momen kepanikan bisa menghapus semuanya. Pertanyaan saya buat kalian, jika kalian adalah salah satu kru Marie Celeste malam itu dan kapten menyuruh kalian turun ke sekoci padahal kapal masih terlihat kokoh, apakah kalian akan patuh? Atau kalian akan memilih tetap di kapal dan mempertaruhkan nyawa di tengah bau alkohol yang menyala? Tulis teori kalian di bawah. Apakah ini murni kecelakaan kimia atau memang ada tangan raksasa dari kedalaman samudra yang menjemput mereka? Jangan lupa like, subscribe channel Wadijime. Saya pamit, tetaplah di daratan yang aman. Atau paling tidak, pastikan tali sekoci kalian kuat. Sampai jumpa.